Hai, hai, hai anak hebat. Semangat pagi. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Meskipun kalian belajar dari rumah, biasakan tetap bangun pagi, sholat subuh bagi yang beragama Islam, kemudian membantu orang tua, mandi dan sarapan. Setelah itu, jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Kegiatan belajar kita hari ini sebagai berikut. Selamat menyaksikan video ini ya anak-anak. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat pelangi? Bagaimana pelangi menurut kalian? Indah bukan? Pelangi terlihat sangat indah karena warna yang berbeda-beda. Begitupun dengan hidup. Berbangsa dan bertanah air bisa menjadi sangat indah jika kita hidup rukun meskipun kita berbeda-beda. Seperti yang terjadi pada cerita berikut ini, yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lainnya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya.
Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Dari teks bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja perbedaan yang ada dalam cerita tersebut? Yang kedua, bagaimana kelima sahabat menyikapi perbedaan tersebut? Yang ketiga, apa manfaat dari hidup rukun? Oke anak-anak hebat, apakah masih semangat? Harus semangat ya, kita lanjutkan materinya. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Anak-anak, tahukah kalian jika semangat persatuan bangsa Indonesia juga tercermin dari budaya lokal? Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian dari daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya adalah tari Lego-Lego. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Lego-Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama.
Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Anak-anak, kita akan belajar tentang jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, ada pola lantai vertikal atau lurus. Contohnya yaitu tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, ada pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Contohnya yaitu tari saman. Yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Biasanya, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi, tadi pola lantai yang pertama yaitu vertikal atau lurus ke belakang ya. Yang kedua ada horizontal yaitu lurus ke samping. Dan yang ketiga pola lantai diagonal atau penari biasanya membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang terakhir adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Itu adalah jenis-jenis pola lantai, yaitu ada 4. Yang pertama, vertikal. Yang kedua, pola lantai horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Dan yang keempat, pola lantai garis melengkung. Diingat-ingat ya anak-anak, jangan sampai lupa. Oke anak-anak hebat, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Jadi, pembelajaran hari ini adalah kita telah belajar tentang hidup rukun dan indahnya perbedaan. Selain itu, kita telah belajar tentang pola lantai. Diingat-ingat ya anak-anak, semoga bermanfaat. Dan ini ada tugas, silahkan dikerjakan ya. Soalnya yaitu, temukan berbagai tari di daerahmu dan sebutkan pola lantai tariannya. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu baru. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.